Assalamualaikum. Yang sudah bergabung bisa absen dulu ya. Oh my god. Assalamualaikum. Bek jangan sama aku, Bek. Iya, boleh live dulu. Ah, Boleh keluar, Mbak? Boleh keluar. keluarin dia. Assalamualaikum. Yang sudah hadir boleh absen dulu ya. Ini ada Mbak Rahmaya. Dari mana ini Mbak Rahmaya? Sambil menunggu yang lain, mungkin teman-teman bisa absensi terlebih dahulu ya. Ini dari mana aja? Boleh. Sudah ada 3 yang hadir. Ini dari mana aja, ini bisa absensi dulu ya di kolom komentar ya. Ada Mbak Isti, terus Mbak Rahmaya, kemudian Mbak Fatimah ya. Bisa perkenalan dulu ini di kolom komentar nih, kira-kira dari mana aja ini.
Assalamualaikum. Absensi dulu ya yang sudah hadir ya. Masya Allah, ini ada Mbak Nida ya, Mbak Nida dari Bandungan. Insya Allah Bandungan cuacanya cerah ya Mbak Nida ya. Ada juga ini Mbak Aziza Hasma, baru bergabung. Dari mana Mbak Aziza ini Mbak? Oh ini ada Umu Samna. Waalaikumsalam ya, Assalamualaikum. Nanti kita mulai jam Mbak Aziza Hasma. Dari mana ini Mbak Aziza? Mbak Nida, Alhamdulillah panas Kak. Ya, Alhamdulillah. Bisa jemurin nih Mbak Nida ya kalau panas ya. Assalamualaikum. Yang sudah bergabung ini bisa absensi dulu ya kayak Mbak Nida ini ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, sedikit informasi untuk mungkin followers yang baru maupun followers yang udah lama, bahwa kami ini dari Teman Surga Magelang ya, dimana Teman Surga Magelang ini merupakan komunitas hijrah yang ada di Magelang, yang kita berusaha untuk mewadahi teman-teman untuk berprogres untuk menjadi lebih baik lagi. Nah ini sudah hadir juga ini Mbak Lalalia atau Mbak Aulia ya. Mbak Aulia sudah hadir, terus ada Mbak Isti ya dari Metesah. Ini Metesah hampir deket dengan Bandungan ya Mbak ya. Jangan-jangan ini tetangganya Mbak Nida ini ya. Assalamualaikum yang baru bergabung. Bisa
bisa absensi nih dari mana aja. Ini Masya Allah sudah ada 8 orang yang bergabung. Nanti kita mulai 9.15 ya, 1 menit lagi. Yang belum absensi bisa absensi terlebih dahulu, dari mana asalnya. Ini ada Jihan Nur, kemudian ada Mbak Cut Fatih. Ya, sepertinya sudah jam 9.15 ya teman-teman. Kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Robi sohri sadari wa yassirli amri wahlul udatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ini Masya Allah sekali sudah ada 8 peserta yang bergabung ya pada pagi hari ini. Masya Allah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah banyak sekali ya memberikan kenikmatan nih pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Karena nikmat ya, ada nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat iman itu harus kita syukuri. Karena mungkin banyak orang yang dia itu punya nikmat sempat, dia punya nikmat sehat, tapi karena dia mungkin tidak menggunakan dengan sesuatu yang kebaikan, ya tidak jadi gitu ya. Ada juga mungkin dia punya nikmat sehat, tapi dia tidak punya nikmat sempat, ya bisa jadi dia tidak bisa mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Ada juga mungkin dia punya nikmat sehat, tapi dia tidak punya nikmat sempat tadi ya, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Semoga kita punya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti diskusi. Nah, untuk yang baru bergabung, selamat bergabung, bisa absensi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Iya. Nah teman-teman, semoga acara pada pagi hari ini itu berjalan dengan lancar ya. Karena insya Allah ketika kita sudah berniat ya, kita sudah berniat, niat saja sama Allah itu sudah diberikan pahala. Apalagi sekarang ini kan di bulan Ramadan, dimana pahala itu sedang diobral sama Allah. Maka dari itu kita harus memaksimalkan ya di bulan Ramadan ini dengan suatu kebaikan-kebaikan. Sudah ada 9, 10 yang masih bergabung. Yang baru bergabung silahkan bisa absensi ya terlebih dahulu. Nah teman-teman, saya ingatkan kembali ya, saya perkenalkan kembali bahwa kami ini dari tim Teman Surga Magelang, di mana Teman Surga Magelang ini merupakan salah satu komunitas ya, komunitas hijrah di Magelang, yang insya Allah kami ini mendampingi teman-teman yang ingin berprogres untuk menjadi lebih baik lagi. Nah untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, bisa yang belum follow bisa follow terlebih dahulu ya akun Teman Surga Magelang. Nah
Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri nih kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kak Bekti, yang mungkin teman-teman ketika kopdar ya sudah pernah melihat saya. Nah sekarang kita secara live, dan ini merupakan salah satu pertama kalinya ya teman surga Magelang mengadakan live IG. Nah semoga kedepannya diadakan lagi. Nah mungkin teman-teman yang ingin request ya diskusi tentang apa, bisa nih minta sama tim teman surga Magelang. Boleh spam ya, boleh spam di IG ya, lewat DM maupun di komentar postingan-postingannya untuk Kak Live, Kak Live. Nah insya Allah kita akan memfasilitasinya. Dan insya Allah di sini saya diamanai oleh tim teman surga Magelang untuk menjadi host yang tentunya akan membersamai teman-teman pada diskusi pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan guru saya yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat menginspirasi saya juga. Beliau ini adalah Ummu Samna kalau saya panggilnya ya. Beliau adalah salah satu koordinator dari teman surga Magelang. Nah nanti kita akan undang beliau ya. Kenapa dipanggil Ummu? Karena beliau ini sudah berkeluarga dan sudah memiliki 3 anak ya. Ini mana ya, Ummu Samna ya. Kita coba untuk undang Ummu Samna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ummu Samna? Saya panggil Kamu saya tak tuwir ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat walaupun puasa. Ya, gimana kabar Dek Bekti hari ini? Alhamdulillah bahagia. Tapi kita memang harus selalu bahagia ya Ummu Samna, karena ketika kita bahagia dalam menyambut bulan Ramadan ini, itu adalah salah satu bentuk dari ketakwaan kita ya. Benar tidak Suara saya terdengar ya Om? Ini maaf kok, apa sinyal di tempat saya ya yang ini kok putus-putus ya maksudnya. Tadi sempat hilang ini apa gambarnya. Oh ya. Kalau sekarang udah sih. Oh udah, ya, alhamdulillah. Semoga nanti sampai akhir bisa lancar ya Om ya. Amin. Ini sudah banyak yang hadir. Tadi ada 10, kemudian sekarang turun ya, ini jadi 8. Di diskon ini kayaknya. Mungkin karena ada saya kali ya. Enggak. Tunjuk hilang. Ya, ini ada Jihan ya, ini ada Jihan dari Magelang ya. Assalamualaikum Mbak Jihan. Kemudian ada Mbak Siti Fatimah ya. Assalamualaikum Mbak Siti Fatimah. Kemudian tadi ada Mbak Aulia, kemudian Mbak Isti, Mbak Nita ya. Kemudian ada Mbak Nur ya. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Untuk yang belum absensi bisa absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya, ini langsung saja ya. Mungkin sudah ditunggu-tunggu ini sama teman-teman semuanya. Nah, boleh. Ini harus semangat, semuanya harus semangat, santai saja ya. Santai saja, karena kan ini masih jam 9 ya. Kalau ibarat HP kan baru di charger, ini dayanya itu masih 90%, jadi harus semangat semuanya.
Iya. Oh ya, ini Mbak Dek Jihan. Nah, ini Om Nusamna, kita tema kali ini kan kita membahas terkait dengan Finding True Ramadan. Nah, sesuai dengan judul temanya. Ya, Nah, maksudnya itu apa sih Finding True Ramadan? Kalau di bahasa Indonesia kan atau diterjemahkan itu kan menemukan Ramadan yang sebenarnya. Nah, maksud Ramadan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sebagai pengantar nih, Om. oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya. This is the first time ya kita live IG ya, karena sebelum-sebelumnya kayaknya belum pernah ya. Ya, semoga nanti bisa ada live IG lagi dengan teman-teman yang lain dan kita lebih apa ya, groovy, mungkin tidak hanya dua, kita bisa melibatkan peserta yang lain untuk bisa Boleh. ikut ya. Ya, menyambung dari ini ya, kemarin materi terkait dengan Finding True Ramadan itu, ya kalau kita mengutip dari hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i ya, di mana di situ dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan gitu ya. Kemudian di situ juga ada 3 momen yang luar biasa ya. Di samping kita diminta untuk wajib berpuasa, kemudian di situ ada momen di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang paling amazing lagi gitu ya, itu adalah malam Lailatul Qadar ya, di mana dikatakan kan malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan gitu ya, siapa sih yang nggak kepengen gitu ya menemukan malam Lailatul Qadar itu. Nah, seharusnya Ramadan itu menjadi apa ya, momen atau titik awal dari kebangkitan, atau mungkin bisa dikatakan menambah keimanan kita kepada Allah. Jadinya Ramadan itu dimaknai dengan sukacita, sukarela, bergembira. Pokoknya kalau para ulama ya mengatakan bahwa Ramadan kan syahrul mubarak gitu ya, penuh dengan keberkahan tadi. Kemudian dikatakan juga syahrul mabruk. Jadi apa, bulan dari segala bulan itu, bulan yang paling istimewa itu memang Ramadan. Nah, sebenarnya momentum inilah yang harusnya menjadi istimewa bagi kita dan disambut dengan itu gembira gitu loh. Nah, itu kita pengen Ramadan itu, kita menemukan Ramadan yang sebenarnya seperti yang dikatakan di dalam hadis. Dikatakan tidak hanya di hadis yang saya sebutkan tadi ya, bahkan hadis riwayat Bukhari pun juga menyatakan julukan-julukan bulan Ramadan itu yang juga luar biasa. Seperti itu Kak Putri. Kalau menurut saya sangat luar biasa. Berarti ini Ramadan itu identik dengan sesuatu yang sangat mulia, karena di situ ada bulan-bulan istimewa, termasuk tadi ya malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan keduanya ini ya, kira-kira kondisi saat ini nih ya, langsung ini ya, kita di Indonesia gitu kan, kira-kira sudah ideal belum ya? Bisa dikatakan sudah ideal belum ini Ramadannya? Kalau kita melihat kondisi sekarang ya, memang dari tahun ke tahun ya, dari umur saya berapa ya sudah mulai puasa ya, SD itu sampai akhirnya saya sudah tuil. Seperti sekarang ini, memang kesan Ramadan itu di setiap tahunnya itu memang beda-beda ya. Cuma di tahun ini yang saya pribadi, atau mungkin nanti teman-teman bisa komen juga ya di IG itu, pesan jenengan semua ya, jenengan semua ketika mengalami bulan Ramadan saya itu seperti apa. Kalau yang ada dalam benak saya gitu ya, Ramadan ini saya merasa kalau melihat secara keseluruhan itu saya merasakan ada yang banyak yang kurang gitu ya, nggak seperti yang tahun-tahun, bukan 2 tahun kemarin kan kita ada pandemi, jadi memang kurang gitu ya. Tapi sekarang kan sudah pandemi itu sudah mulai menurun, tapi kok kondisinya Ramadan itu tidak semeriah waktu dulu saya usia SMP, ya SD, SMA itu meriah sekali gitu ya. Masjid itu penuh dengan apa ya, suara takbir, suara orang mengaji dari subuh sampai menjelang subuh lagi itu
hidup gitu ya. Tapi kalau sekarang itu malah yang hidup itu adalah warung-warung pinggir jalan gitu ya. Ya, Yang benar dulu sekali. tutup ya kan, Ya, malu-malu untuk buka, terus kemudian apa namanya orang-orang yang mungkin mereka tidak puasa ya. Cuman kalau dulu itu orang tidak puasa pun begitu hikmat ketika ada momentum bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya memang butuh untuk makan, mereka beli maem terus kemudian dibawa ke rumah gitu loh, dibungkus gitu ya, karena bukan karena pandemi tapi karena menghormati ya, orang-orang yang berpuasa, iya kan. Nah tapi benar. sekarang kayaknya maksudnya orang-orang sekarang tuh kayaknya budaya rasa malunya itu kayaknya sudah mulai agak tergerus ya, sehingga kita bisa menemukan orang-orang itu makan dengan santai tanpa malu-malu gitu ya, baik yang mungkin ada uzur syar'i atau bahkan mungkin nggak ada uzur syar'i sama sekali, itu kita bisa temukan saat ini. Jadi Ramadannya itu kurang kerasa, jadi seolah-olah Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah seperti itu yang saya rasakan gitu ya. Kalau kemarin ya ketika saya buka medsos gitu ya, buka banyak media itu, saya menemukan ada berita viral ya ketika di siang bolong ya, ketika bulan Ramadan ya, berita itu tanggal berapa ya saya lupa, tanggal 6 atau tanggal berapa itu viral ya di IG gitu ya. Itu ada muda-mudi nyuwun sewu ya, di saat puasa-puasa itu melakukan apa ya, kissing gitu ya. Apa ya? Dan itu di tempat terbuka. Ya gitulah, ciuman lah seperti itu ya, di tempat terbuka gitu. Iya, dengan pasangannya. Itu terjadi di Madiun, Jawa Timur, dan itu viral banget videonya hingga sampai polisi pun turun ke lapangan gitu ya. Nah itu naudzubillahi min dzalik gitu ya, kondisinya kok separah ini gitu. Nah Ya. jadi iya, jadi kesannya Ramadannya kok kayak gini ya gitu. Tidak ada Nah bedanya kayak gitu ya, Kak Bekti. bulan-bulan sebelumnya ya. Iya benar. Jadi rasanya itu kalau kita keluar ya, kalau kita mungkin di lingkungan kita, di luar keluarga kita, karena kita sama-sama menjalankan ibadah puasa sih kerasa gitu ya. Tapi kadang kan lingkungan luar itu kadang mempengaruhi kita juga gitu ya. Kok gini amat sih gitu ya. Iya. Ya seperti itu Kak Bekti. Iya, saya juga merasakan seperti itu gitu kan. Ketika saya memang pulang gitu kan pakai motor itu kanan kiri, kalau dulu itu kan warung-warung itu ditutup ya. Tapi sekarang itu sudah terang-terangan dibuka, kemudian juga tidak banyak yang memang makan di situ gitu kan. Jadi memang seolah-olah ya rasanya seperti hari-hari biasa. Padahal itu di bulan suci Ramadan. Ada lagi mungkin bisa dirasakan ya kalau dulu itu di TV ya Bu ya. Mungkin artis-artis ya ketika bulan Ramadan itu berusaha untuk menutup pakaiannya, tapi sekarang ya nauzubillah min zalik ya. Nah, dari ini ya cerita-cerita tadi ya mengenai kondisi Ramadan sekarang ini yang dikatakan belum ideal ya, bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira apa ini? Mengapa bisa seperti itu? Nah mungkin dari Umum Sana bisa share ke teman-teman yang lain. Iya. Kalau menurut penerawangan saya, penerawangan ya kayak paranormalnya nanti jadi Rara kedua ya. Ya, kalau ini ya dari yang saya amati ya, bahwasanya sebenarnya kayak gitu tuh ada dua faktor ya yang mempengaruhinya ya. Ada faktor internal jelas ya, dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu kan berarti internal diri kita, ya kan? Individu-individunya itu yang terlibat di dalamnya. Nah, kondisi seperti itu tuh karena ya akidah mereka itu yang belum kuat, sehingga itu berbanding lurus dengan keimanan yang dimiliki oleh individu tadi. Ketika keimanan itu menurun, kan sakofah juga kurang di situ, sehingga mereka itu kemudian menganggap Ramadan itu menjadi sesuatu hal yang biasa, seperti halnya bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau dari artikel yang pernah saya baca ya, di situ dikatakan ya bahwasanya
di buku apa namanya menyikapi ya atau bekal Ramadan dan Idul Fitri itu yang dikarang oleh Ustadz Muhammad Sayyid Mahadir itu beliau menggolongkan ya orang-orang tadi menjadi 3 golongan ya. Pertama itu adalah golongan zalim, yang kedua itu adalah golongan muqtasid, dan yang ketiga itu adalah golongan orang yang sabiqun bil khairat gitu ya. Nah, seperti apa golongan orang yang zalim tadi? Orang yang zalim itu gambarannya seperti tadi yang Kak Bukti sampaikan, kemudian saya juga menyampaikan fakta. Jadi mereka itu ketika menyambut Ramadan yo biasa-biasa wae seperti halnya dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi nggak ada apa ya excitednya sama sekali gitu ya. Yuk, opo sih kayak gitu ya. Mungkin gambarnya seperti itu. Nah, kemudian orang-orang tadi itu yo mereka itu berpuasa gitu ya, tapi hanya sebagian saja gitu. Jadi di awal mungkin puasa, nanti hari berikutnya bolong gitu ya. Nanti di akhir mau Ramadan, mau Idul Fitri baru dia puasa lagi. Jadi puasanya di awal sama di akhir gitu ya. Seperti itu. Sehingga apa ya kewajiban bulan Ramadan itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Boro-boro puasa ya, boro-boro sholat tarawih gitu yang sunnah yang wajib aja mereka melalaikannya gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang zalim dan nanti kelak di akhirat ya nasibnya akan menyedihkan gitu ya. Mereka akan meminta-minta untuk diampuni oleh Allah gitu ya. Nah, itu adalah golongan orang-orang yang zalim. Nah, udzubillahi min dzalik, jangan sampai teman surga yang ada di sini ya yang itu termasuk ke dalamnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah golongan orang yang muqtasid. Muqtasid ini dari kata mutawasithah ya apa pertengahan ya. Jadi orang ini dia ketika Ramadan dia tuh senang banget ya, bergembira sekali gitu ya. Bukan karena puasanya, karena mau libur panjang. Jadi kalau di Indonesia itu kan gitu ya. Jadi kalau puasa sweet nih prai Lebaran Idul Fitri kayak gitu, baju baru lah apa gitu ya biasanya ya. Dapat uang fitrah gitu kan dari saudara gitu karena pada kumpul dan lain sebagainya. Nah, itu mereka bergembira menyambutnya, tetapi inti dari Ramadan itu mereka kurang mengena gitu ya, karena mereka kepikirannya yang itu tadi di ujungnya ada libur lah, ada Lebaran, ada macam-macam yang mungkin THR gitu ya. Nah, itu yang mereka inginkan. Nah, kelompok pertengahan ini kemudian mereka itu kadang saking aktivitas. Jadi kalau puasa itu kan bukan berarti terus kemudian libur dan lain sebagainya ya, tapi tetap masuk. Mungkin yang sekolah, yang termasuknya kebanyakan sekolah, kuliah kan tetap ya otomatis aktivitas kesehariannya berjalan, dan akhirnya aktivitas kesehariannya itu membuat dia itu terlena, sibuk, akhirnya dia itu lupa dengan amalan yang lain ya. Di samping mereka wajib puasa kan ada amalan nafilah ya, sunnah yang itu memang ada di momentum Ramadan, yang kayak salat tarawih, tadarus Quran. Target mereka untuk awal menyambut Ramadan tuh senang banget. Kemarin kan di diskon ya, menyambut Ramadan tipsnya, terus kita harus buat target kayak gitu-gitu ya. Nah, itu hanya sekedar target doang gitu ya, tapi tidak dilaksanakan ya. Akhirnya di endingnya ya orang yang dalam golongan pertengahan ini atau muqtasid ini, mereka kayak kecewa gitu loh, kayak menyesal, ya Allah kenapa ya kemarin kok saya nggak ini. Nah, ketika Ramadan sudah berlalu baru mereka menyadari kayak gitu. Nah, inilah orang-orang yang di golongan yang kedua. Nah, semoga kita bukan yang seperti itu ya. Kalau ternyata aduh aku kok yang ini, langsung semangat lagi, terus semangat untuk kemudian memperbaiki diri lagi. Jangan sampai saya masuk pada golongan yang ini, karena ini akan merugi sekali gitu ya. Nah, kemudian golongan yang ketiga. Nah, inilah golongan yang difirmankan dalam Quran ya, Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 yang saya bacakan artinya ya, bahwasanya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah,
eh, kualitas ibadah golongan orang yang ketiga ini itu luar biasa ya. Maka dikatakan di sini adalah sabiqun bil khairat, di mana orang ini adalah orang-orang yang berprestasi. Nah, golongan orang ini ya, ini nggak main-main ya ketika mendengar Ramadan, wah ternyuh, langsung berbesmili mungkin ya, melo gitu ya, ya Allah, merindukan bulan itu datang. Nah, di kelompok ini mereka benar-benar effortnya itu luar biasa ya. Mereka benar-benar meninggalkan perkara yang haram gitu ya, dan bahkan makruh gitu ya, makruh aja ditinggalkan apalagi yang haram gitu ya. Nah kemudian mereka juga meninggalkan sebagian hal yang mubah ya. Kemudian mereka berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasanya, tidak hanya sekedar untuk menjalankan puasa saja, tapi jelas mereka menambahinya dengan berbagai macam ibadah nafilah yang biasanya di bulan biasa itu sudah dilakukan ya, kemudian di bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi karena tahu nih ganjarannya gitu ya, pahalanya itu luar biasa, berkali-kali lipat daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, maka di sini apa ya, dikatakan bahwa ampunan Allah itu jelas untuk orang-orang ini. Dan kalau misalnya target untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya bisa dipastikan orang-orang pada golongan yang ketiga inilah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti itu Kak Bekti, yang untuk internalnya gitu ya, faktor internal dari diri kita. Nah, makanya silahkan teman-teman muhasabah, kira-kira masuk pada golongan mana dan mana saja yang harus diperbaiki. Dan kemarin ketika sudah membuat target, buat manajemen waktu, nah monggo silahkan untuk dikembalikan lagi di jalannya, seperti itu. Terus apa tadi? Oh ya, yang itu kan baru faktor internal ya. Nah, kalau eksternalnya faktor eksternalnya. Jadi sekali lagi, keimanan kita, akidah kita itu tidak akan kuat ketika kita hanya berusaha dari individu kita sendiri. Pasti ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi. Kadang kita sudah baik, kita sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, tapi ketika kemudian kita terjun ke lapangan, ada lingkungan yang tidak baik, maka kadang kita mempengaruhi kita. Nah, faktor eksternal inilah yang juga mempunyai andil besar ya dengan fenomena Ramadan yang terjadi saat ini, ketika kemudian banyak orang yang melalaikannya ya, kemudian banyak orang yang masuk kepada golongan zalim, itu juga dipengaruhi dengan kondisi yang tidak mendukung. Nah, bagaimana kondisi yang tidak mendukung itu tadi? Kondisi yang tidak mendukung itu dipengaruhi karena penguasa itu apa ya, dengan kewajiban mereka gitu ya. Beda banget ketika ada pada masa Rasul dulu ya, Rasulullah SAW, dan diikuti oleh para khalifah setelahnya itu ya, bagaimana mereka ya, para sahabat bahkan Nabi sendiri kemudian menjadikan momentum bulan Ramadan itu benar-benar sesuai dengan tadi apa yang di awal kita bincangkan tadi gitu ya. Jadi ketika di bulan Ramadan pada masa kekhilafahan, pada masa Rasulullah itu benar-benar suasananya itu dikondisikan benar-benar ya bahwa ini adalah bulan Ramadan. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ya, itu masjid yang biasanya mungkin kalau sekarang lampu ya, kalau zaman dulu itu apa sih namanya, lilin ya, pelitan, lenteranya itu mungkin mati ketika ibadah Isya, dan setelahnya udah selesai ya sudah gitu ya, kayak di kita kan gitu ya, masjid itu kalau udah selesai sholat Isya ya udah dimatiin, dikunci gitu ya. Tapi pada masa Nabi Muhammad, kekhilafan dan masa kejayaan Islam, masjid itu benar-benar hidup gitu ya, lenteranya itu tidak pernah mati, lampu-lampunya nggak mati, karena yaitu ibadahnya itu seharian gitu, dan bergantian itu orang datang ke masjid gitu ya. Terus kemudian
khalifah pun ketika pertama kali Ramadan itu diketok besok bulan Ramadan, maka sholat maghrib itu, habis sholat maghrib khalifah itu berkhutbah untuk rakyatnya ya, menyampaikan motivasi untuk mempersiapkan Ramadan ya, bahwa besok puasa menguatkan iman mereka, memberikan motivasi yang sehingga mereka ya, masyarakat pada saat itu tenanan ketika melaksanakan bulan Ramadan, tidak hanya euforia di awal mau datang gitu ya, tapi kemudian berjalan sampai yaitu full 1 bulan itu negara itu yang mengkondisikan rakyatnya untuk melakukan ibadah wajib tadi gitu ya. Dan ketika ada yang ketahuan tidak melakukan, ya ada sanksi di situ. Nah, itu yang dilakukan pada masa dulu gitu. Dan selain mereka itu membuat kondisi yang menyenangkan, yang menambah keimanan ketakwaan untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, khalifah pun tidak lupa untuk selalu mempersiapkan bala tentaranya yang militer itu untuk siap diterjunkan ke medan tempur ketika memang dibutuhkan gitu ya. Jadi puasa itu tidak melalaikan mereka untuk melakukan pembelaan terhadap negara gitu ya. Jihad mereka nggak lupa seperti itu ya. Seperti itu gambarannya, kayaknya jadi pengen rindu kembali untuk itu ya, suasana yang sebenarnya ya. Wah ya, luar biasa ya. Tadi juga ada faktor internal, jadi ternyata tidak hanya diri kita saja, tetapi juga ada peran negara dalam mengondisikan supaya Ramadan ini menjadi Ramadan yang ideal. Nah, kalau misalnya dilihat sekarang, kira-kira sudah belum ya pemerintahnya ya? Coba mungkin yang ikut live IG ada yang mau komen? Iya, boleh. Kira-kira menurut kalian ini enggak sih? Ya, sudah ideal belum enggak sih? Iya. Sudah berusaha untuk mengondisikan seperti itu atau belum gitu ya? Ini masih, insya Allah masih ada 7 orang yang konsisten ya, menyimak. Iya, konsisten ya, iya. Bisa ini ya, berkomentar. Kira-kira sudah ideal atau belum? Iya. Kalau tanggapan saya sendiri ya, kalau kondisi yang sekarang itu saya melihatnya memang belum ideal ya, karena di awal menentukan bulan Ramadan aja terjadi perbedaan gitu ya. Itu kan juga mengurangi kekhusyukan juga dalam menyambut Ramadan kayak gitu. Tapi yang namanya perbedaan memang boleh-boleh saja ya, perbedaan mazhab itu boleh-boleh saja untuk dijalankan. Hanya saja di sini kan mempertanyakan peran penguasa yang seharusnya bisa mempersatukan umat gitu ya. Tetapi ini belum dijalankan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Belum lagi banyak hal ya yang terjadi di bulan Ramadan ini ya. Bahkan yang paling ngeri ya, kalau di dalam negeri ya terjadinya pembantaian ya yang dilakukan oleh OPM ya di Papua gitu ya. Terus belum lagi pembantaian yang terjadi di Palestina yang saat ini masih kondisinya masih genting. Nah, itu kadang belum menjadi perhatian masyarakat di luar kita gitu ya, karena menganggap bahwa itu kan luar negeri urusan mereka gitu ya. Padahal mereka adalah saudara kita gitu ya. Saudara seiman, saudara sesama muslim gitu. Ya. Ini ada nyempil bocil di sini. Coba deh, kerudungnya dipakai lah. Nah, ini juga ada komen. Mungkin itu ada dari Mbak Nita Utami ya, Mbak Nita. Sangat jauh dari kata ideal, ya betul sekali. Sangat jauh sekali ya. Apalagi kemarin juga ada kasus ya dari saudara kita yang ada di Al-Aqsa ya, yang katanya di bulan Ramadan itu juga ketika mereka sedang beribadah tarawih ya, sholat tarawih, malah dibantai oleh Zionis. Padahal ya sangat miris sekali gitu kan.
Nah, mungkin teman-teman di Iya. sini mau berkomentar lagi atau mau menanyakan nih seputar terkait dengan Ramadan. Insya Allah terbuka ya, santai saja Iya. kita Ini komentar. Ini masih masih ada ya. beberapa menit lah ya, 11 menit ya, tak terasa ternyata Mm-mm. hampir mau Iya ya. jam ini. Ya, tadi dikatakan kita itu kan belum ideal. Nah, menurut Umna ini, untuk mengupayakan supaya bisa ideal itu bagaimana? Dari Oh, iya. mulai Jadi individu mungkin sampai ke tadi ya peran negara itu monggo bisa di-share ke teman-teman yang ada di teman surga. iya. Jadi memang untuk pada tataran yang ideal itu kan memang tidak mudah ya, butuh yang namanya sebuah perjuangan. Ya, perjuangan itu memang tidak hanya melibatkan individu per individu saja, tetapi juga masyarakat dan juga negara. Itu sangat penting sekali. Kadang kalau kita sudah prepare ya, sudah mengusahakan bahwa kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan gitu ya. Kemudian kita menjalankan apa-apa yang kemudian diperintahkan Allah dan kemudian menjauhi apa yang dilarang. Nah, tapi kalau tidak ada peran dari masyarakat dan bahkan negara dalam rangka untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita, yaitu menjadi sesuatu hal yang kayak sulit sekali gitu loh, sulit sekali. Jadi kita itu kalau takwa sendiri, maaf, kalau kita hanya mencukupkan diri pada diri kita, yang penting aku apik gitu ya. Kemudian kita tidak speak up keluar, kita tidak kemudian menyampaikan itu kepada masyarakat. Kemudian masyarakat menjadi sadar, kemudian kesadaran itu menjadi sebuah opini umum gitu ya. Dan opini umum otomatis itu akan mempengaruhi penguasa untuk bertindak ya kan, karena selama ini kita kekuatan di negara kita itu kekuatannya ada di netizen ya. Ya nggak sih gitu ya, kayak untuk bisa merubah sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran itu butuh kekuatan massa ya kan, kekuatan massa. Nah ini harus kita usahakan berikan hal-hal yang benar kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah dari awal itu kemudian kita mempengaruhi masyarakat, otomatis nanti negara pun juga akan mengupayakan untuk kemudian menjadikan istilahnya apa yang di kebijaksanaan yang kemudian mereka buat itu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini butuh usaha yang luar biasa gitu ya, butuh yang namanya sakofah ya, sakofah yang banyak gitu ya. Maka untuk bisa dapat sakofah yang banyak, kita juga harus ngaji gitu ya. Ngaji kemana? Ngaji ke sumber yang benar gitu ya, karena kita tidak bisa ya mengandalkan ngaji itu di medsos. Saya cukup ini kok ngaji lewat YouTube gitu ya. Karena ya kalau hanya mengandalkan seperti itu gitu ya, kita belum tentu mendapatkan ilmu yang utuh gitu ya. Maka kayak kita ya sekarang misalnya belajar itu online, itu kan ada rasa yang kurang kan. Nah maka dibutuhkan kalau ngaji ki ya ono muridnya ya ono gurune gitu ya, dan itu tatap muka seperti itu. Nah itu kita akan mendapatkan sakofah yang lurus gitu ya. Terus kemudian kita juga akan mencari yang memang benar ajarannya itu ajaran yang lurus, jangan ajaran yang bengkok-bengkok gitu ya, karena sekarang itu banyak ulama-ulama yang bengkok-bengkok gitu ya. Nah kita juga harus hati-hati dan jeli dalam membacanya seperti itu. Terus terkait dengan masyarakat yaitu nanti cobalah kita menyampaikan tadi
opini-opini kita itu tadi, sehingga kemudian itu akan mempengaruhi mereka. Dan itu memang tidak bisa seperti membalikkan tangan ya, tidak semudah membalikkan tangan, dan itu butuh perjuangan, butuh kesabaran ya, dan butuh ketabahan mendengar ocehan. Mungkin ini tadi cemoohan gitu ya, cemoohan dari netizen. Netizen ya. Seperti itu. Jadi menurut saya upaya yang harus kita lakukan sih seperti itu ya. Kita berawal dari diri kita, tapi bukan berarti kemudian kita mencukupkan diri kita. Kita sampaikan kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya menyampaikan ke yang lebih lagi, hingga sampai kepada taraf penguasa. Seperti itu, Dek, kalau menurut saya. Iya, berarti tidak hanya cukup berhenti pada diri sendiri, tapi juga sampai ranah masyarakat, bahkan negara ya. Ya. Nah, ini juga menyambung ya. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Nida. Sebenarnya tadi sudah sedikit terjawab ya. Kak mau tanya, terus apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Tadi sudah sudah digambarkan ya. Iya. Dari mulai diri kita kita dakwahkan supaya masyarakat paham, sampai nanti tatarannya hingga negara. Karena ya yang bisa membuat situasinya ya menjadi Ramadan yang ideal itu ya tentunya ada peran negara. Nah, ini ada juga yang baru bergabung. Assalamualaikum, selamat bergabung. Boleh bertanya-tanya juga ini. Ini ternyata tinggal 5 menit lagi. Tak terasa waktunya cepat sekali ya, tinggal 5 menit lagi. Mungkin dari Samna ya, sebelum kita mungkin mengakhiri ya diskusi pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement ya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu Living Through Ramadan. Monggo mungkin mau disampaikan. Ya, kenapa kita berdialog atau mungkin mendiskusikan terkait dengan ini? Karena ya tadi banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita itu kok kayaknya bukan Ramadannya. Maka di sini perlu banyak kita itu membaca literasi ya terkait dengan bagaimana bulan Ramadan yang sebenarnya yang pernah dilaksanakan pada zaman ketika negara itu menerapkan syariat Islam dari awal Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para khalifah gitu ya. Nah, di situ kita akan banyak menemukan bagaimana ternyata Ramadan itu menjadi ideal, itu ada peran penguasa di dalamnya gitu ya. Tidak kemudian kita ya puasa kayak gitu, tapi tidak ada lingkungan yang mendukung, dan kemudian penguasa sendiri juga tidak mendukung dengan situasi Ramadan ini. Maka itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Kekhusyuan dalam beribadah, kekhusyuan dalam melaksanakan amalan-amalan nafilah itu juga dipengaruhi dengan itu tadi, ketika penguasa itu memberikan penjagaan dan jaminan kepada masyarakat muslim khususnya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya gitu ya. Negara juga memfasilitasinya. Nah, inilah yang kemudian dirindukan oleh kita. Kalau kita hanya mengandalkan keimanan diri kita sendiri, tetapi tidak ada penjagaan dari yang bisa menjaga ya, yang mempunyai kuasa untuk menjaga ya, saya rasa Ramadan berikutnya akan berjalan seperti ini gitu, atau bahkan mungkin akan lebih parah lagi gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk bisa menemukannya ya tadi, kita berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian tidak menunjukkan diri sendiri, kita sampaikan kepada yang lain. Intinya kita berdakwah sehingga hal-hal yang ideal yang seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam pada khususnya itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya ini ya, dari Samna. Ini waktunya tinggal 2 menit
lagi ya 2 menit ya. ya, Masya Allah. Tak terasa ini alhamdulillah masih bertahan 8 orang yang menonton. Insya Allah ini di bulan Ramadan ini ya, ketika kita sudah berniat ya, berniat aja sudah mendapatkan pahala, apalagi menuntaskan, menyimak sampai akhir. Insya Allah pahala untuk teman-teman yang sudah punya niatan mengkhususkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Nah, uh, ya mungkin itu dulu ya Om Nusana ya. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Semoga ke depan kita bisa mengadakan live IG lagi ya. Karena ini baru pertama kali. Jadi mohon maaf. Saya ini ya masih grogi gitu kan. Mohon maaf sekali. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nanti kita akan menghadirkan narasumber yang lain yang tentunya juga hebat seperti Ummu Samna. Jazakillah khair untuk Ummu Samna. Wah iya sih. Iya. Jadi itu tadi ya teman-teman terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku host ini mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perilaku atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan. Semoga di bulan Ramadan yang kali ini kita bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita bisa benar-benar ya menjumpai Ramadan yang ideal. Tentunya tidak hanya menyukupkan diri pada diri kita, tetapi juga nanti bisa sampai ranah tataran negara. Begitu teman-teman. Mungkin sekian dari kami tim Teman Surga Magelang ya. Sekali lagi mungkin yang baru bergabung ya, mengenalkan sedikit tentang Teman Surga Magelang, bahwa Teman Surga Magelang ini merupakan komunitas hijrah ya ya. Dan Ummu ini sebagai koordinator dari Teman Surga Magelang. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, di komunitas Teman Surga ini itu kami berusaha untuk menjembatani teman-teman yang ingin berprogres untuk menjadi lebih baik lagi, yang tentunya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk yang belum follow IG dari Teman Surga Magelang, bisa silahkan follow. Bisa juga request mau mengadakan kegiatan apa gitu kan, mau diskusi tentang apa, bisa langsung DM IG-nya Teman Surga Magelang. Begitu ya Ummu Sana ya. Iya, kita insya Allah selalu terbuka ya. Mau ada dialog, bahkan mungkin mau dialog dengan Nonis nggak apa-apa gitu ya. Kalau misal mau ada tanya yang tertarik ya, maksudnya tertarik dengan Islam, terus pengen tahu Islam dari kacamata anak muda, ujian anak muda, padahal saya udah tua ya. Nah itu boleh-boleh aja. Muda ya. Masih terlihat muda. Ya, amin. Dan juga di Teman Surga sendiri itu juga banyak kegiatan ya. Salah satunya ini kopdar. Nah, kopdar ini yang biasanya kita secara tatap muka gitu kan. Nah, ini kita coba untuk live Instagram. Nah, supaya bisa menjangkau ya lebih jauh lagi untuk teman-teman lainnya gitu ya. Tidak hanya kopdar, juga ada kajian ya, kajian secara intensif ya, itu bisa 1 pekan sekali. Nah, monggo buat teman-teman yang ingin bergabung, insya Allah kami terbuka ya ya. Iya, ya kita terbuka. Ini ada yang baru hadir ini, Mbak Indah ya. Assalamualaikum Mbak Indah. Nanti mungkin kalau misalnya belum sempat menyimak kajian ini, nanti bisa japri aja, bisa diskusi ya langsung ya ya. Iya, insya bisa. Jadi tidak hanya terbatas pada live IG saja, tapi juga bisa lanjut ke diskusi-diskusi kecil gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami tim Teman Surga Magelang. Saya selaku host, sekali lagi mohon maaf jika ada perilaku atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri sesi diskusi pada pagi hari ini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair. Sama-sama, Wayati. Ya. Boleh ya. ya.